up in my head, yeah. Memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen Farid Ahmadi dan teman-teman semua yang ada di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Dia Rahmawati Rahma Yulianti dengan NIM 14014212559 dengan saya Eni Kumalasari dengan NIM 140142123, Lutfi Azharul dengan NIM 140142124, dan Risma Ika Nurhidayah dengan NIM 14014211280. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis pada buku yang telah masing-masing kami lakukan. Untuk presentasi pertama akan dilakukan oleh saudari Dia. Untuk saudari Dia dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak Eni. Saya izin memaparkan terkait analisis yang saya yang pertama, buku mengenai strategi dan inovasi teknopreneurship. Teknopreneurship merupakan proses pembentukan usaha baru dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Orang yang menjalankan teknopreneurship disebut teknopreneur. Istilah teknopreneur baru muncul di akhir tahun 1990-an dan mulai dikenal banyak orang pada tahun 2000-an. Sejarah teknopreneurship dunia tidak luput dari peran penting negara Amerika Serikat. Silicon Valley adalah julukan daerah San Francisco karena daerah ini banyak memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang komputer dan semikonduktor. Dari sinilah banyak cerita sukses tentang teknopreneurship. Sejarah teknopreneurship di Indonesia mulai pada tahun 1990-an dan geliatnya semakin terasa mulai tahun 2000-an. Hingga saat ini banyak anak muda Indonesia bercita-cita ingin menjadi pengusaha. Manfaat dari teknopreneurship yaitu dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain, mampu membentuk budaya baru yang lebih produktif, memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam Indonesia secara lebih produktif, dan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya terutama sumber daya energi. Di Indonesia, pengembangan teknopreneurship memerlukan peran dari berbagai pihak seperti akademisi, pebisnis, dan pemerintah. Dengan hal itu diharapkan dapat memunculkan generasi teknopreneurship yang dapat memberikan lapangan pekerjaan dan mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Next, untuk buku kedua, analisis buku kedua yaitu mengenai buku kewirausahaan atau dasar dan konsep. Wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi atau orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil dan mengelola bisnis dengan inovasi baru. Ciri-ciri wirausaha yaitu memiliki keberanian dan daya kreasi, berani mengambil resiko, memiliki semangat dan kemauan keras, memiliki persepsi dan analisis yang tepat, tidak konsumtif, memiliki jiwa pemimpin, berorientasi pada masa depan. Kewirausahaan adalah usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi dan menciptakan sesuatu yang baru yang memiliki nilai tambah, memberi manfaat, dan menciptakan lapangan kerja. Ciri-ciri dari kewirausahaan yaitu yang handal dan profesional, yaitu yakin terhadap produk yang dimiliki, mengenal sangat banyak produknya, tidak berdebat dengan calon pelanggan, komunikatif, dan negosiasi ramah dalam pelayanan, santun, jujur, dan berani, dan menciptakan transaksi. Cara yang bisa digunakan untuk menangkap ide bisnis yang tepat yaitu dengan melakukan riset bisnis
dan produk untuk memastikan jenis bisnis dan produk yang banyak diterima pasar. Serap ide dari masalah orang lain, belajar dari kesuksesan bisnis orang lain, belajar dari kelemahan pesaing, mengikuti perkembangan tren, buat bisnis tetap sederhana. Sumber yang berguna bagi ide bisnis diantaranya yaitu mendirikan bisnis sesuai hobi, keterampilan dan pengalaman pribadi, waralaba, mencari informasi melalui media massa, pameran, survei kebutuhan dan keinginan pelanggan, keluhan dan kekecewaan dari pelanggan untuk menghasilkan ide bisnis yang disukai konsumen, dan brainstorming. Peluang bisnis adalah ide investasi atau usulan usaha yang menarik yang memberi kemungkinan untuk memberikan hasil atau keuntungan bagi seseorang yang memiliki resiko atau melihat, mencari, dan bertindak terhadap peluang usaha yang tersedia. Peluang usaha harus mampu memenuhi kriteria diantaranya yaitu permintaan yang nyata, pengembalian investasi, kompetitif, mencapai tujuan, ketersediaan sumber daya dan keterampilan. Ide dan peluang usaha harus disaring dan dinilai untuk kelayakannya setelah ide dan peluang itu diidentifikasi atau dihasilkan. Next, untuk buku ketiga. Buku ketiga yaitu buku ajar entrepreneurship dan startup entrepreneur yang unggul. Wirausaha merupakan orang yang dapat mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan memiliki nilai tambah melalui sebuah proses yang disebut kewirausahaan. Kewirausahaan dapat dipelajari melalui proses pembelajaran, pelatihan, simulasi, dan magang secara intens. Seorang wirausahawan diharuskan menghadapi resiko atau peluang yang muncul, serta sering dikaitkan dengan tindakan yang kreatif dan inovatif. Karakter-karakter yang dibutuhkan untuk mendukung munculnya seorang wirausaha yang berpeluang sukses yaitu daya gerak seperti inisiatif, semangat, tanggung jawab, ketekunan, dan kesehatan, kemampuan berpikir seperti gagasan asli, kreatif, kritis, dan analitis. Terdapat 3 jenis wirausaha diantaranya yaitu entrepreneur, entrepreneurship, dan technopreneur. Cara untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan antara lain yaitu dapat dengan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, melakukan kunjungan ke unit-unit usaha kecil atau UKM, modal utama wirausaha dan keyakinan untuk menang bukan uang, konsentrasi pikiran pada perubahan pola pikir, bersahabat dengan yang tidak pasti, buka pikiran dan pelajari hal-hal baru, mempersiapkan diri dengan baik, tampilkan wajah yang enak dilihat dan kurangi resiko dengan dukungan data, informasi-informasi dan kemampuan-kemampuan teknis. Faktor penyebab keberhasilan wirausaha antara lain yaitu kemampuan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkannya, kemampuan memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkannya, kemampuan menerapkan manajemen yang baik, kemampuan menjalin kerjasama baik internal maupun eksternal publik, dan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap pelanggan. Sedangkan faktor-faktor kegagalan berwirausaha dibedakan menjadi 2, yaitu sebelum memiliki usaha dan kesalahan waktu menjalankan perusahaan. Sebelum memiliki usaha seperti memulai usaha tanpa penelitian dan perencanaan, kesalahan memilih lokasi usaha, tidak cukup modal dan alokasi yang tepat, kesalahan menilai dan mengambil alih perusahaan. Dan yang kedua yaitu kesalahan waktu menjalankan perusahaan yang meliputi manajemen uang tunai tidak efisien, manajemen kredit yang lemah, kesalahan meminjam tanpa pertimbangan, kesalahan perputaran stok, kesalahan menggunakan ruang dagang, terlalu banyak membeli untuk memperbaiki tujuan, pemborosan dalam hiasan dan belanja memperbaiki toko, kegagalan dalam menyimpan catatan perusahaan, dan mutu jasa menurun. Dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dia atas penjelasannya. Untuk materi penjelasan berikutnya akan saya sampaikan. Untuk buku pertama berjudul Kewirausahaan dan Konsep. Dalam satu buku ini membahas tentang beberapa poin, di antaranya adalah pengertian wirausaha, ciri-ciri wirausaha, ide bisnis bagi pemula, sumber ide bisnis, dan peluang usaha. Menurut KBBI,
Wirausaha adalah orang yang pandai mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Berdasarkan pengertian wirausaha di atas, menurut saya definisi dari wirausaha adalah seseorang yang berani mengambil resiko untuk memulai sebuah usaha baru serta menciptakan produk baru. Secara umum, pengertian dari wirausaha adalah proses dalam mengerjakan suatu hal yang baru dan bersifat kreatif, serta berbeda dengan hal lain yang memiliki manfaat dan memberikan nilai lebih. Adapun ciri-ciri dari wirausaha adalah 1. Memiliki keberanian dan daya kreasi. 2. Memiliki semangat dan kemauan keras. 3. Memiliki persepsi dan analisis yang tepat. 4. Tidak konsumtif. 5. Memiliki jiwa kepemimpinan. Dan yang terakhir berorientasi pada masa depan. Adapun beberapa hal yang bisa dijadikan ide bisnis untuk usaha adalah dapat dilihat dan dikembangkan berdasarkan hobi, keterampilan, serta pengalaman pribadi, waralaba, media massa, pameran, hasil survei, keluhan dari customer, serta brainstorming. Brainstorming adalah suatu teknik pemecahan masalah yang kreatif selain menghasilkan ide. Beberapa hal di atas dapat dijadikan sebagai ide bisnis. Contohnya, banyak orang yang berhasil menemukan bisnis lewat hobi yang ia tekuni. Untuk buku kedua, judul kewirausahaan berbasis teknologi atau technopreneurship. Dari hasil analisis yang telah saya lakukan pada buku kedua, poin-poin yang dibahas di buku ini selain pengertian dari kewirausahaan, ada juga membahas tentang latar belakang timbulnya kewirausahaan, arti penting kewirausahaan, serta kebijakan pemerintah untuk mendorong kewirausahaan, lalu faktor-faktor yang mendukung kewirausahaan. Seorang wirausaha harus bisa berperan baik secara internal dan eksternal. Secara internal, seorang wirausaha berperan untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Sedangkan secara eksternal, seorang wirausaha berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja. Adapun faktor yang mendukung kewirausahaan itu dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Menurut cara faktor internal yang mendukung kewirausahaan adalah kesadaran diri, pengaturan diri, dan motivasi. Dan untuk faktor eksternalnya adalah empati serta keterampilan sosial. Pada buku ketiga berjudul Pengantar Entrepreneurship. Pada bab 1 buku ini menjelaskan tentang pengertian technopreneurship, di mana technopreneurship didefinisikan sebagai integrasi kewirausahaan dengan teknologi yang merupakan bentuk dari technopreneurship tersebut. Adapun definisi lain dari technopreneurship adalah suatu karakter integral antara kompetensi, keharapan teknologi, serta spirit membangun usaha. Perbedaan antara technopreneurship dan entrepreneurship salah satunya dapat dilihat dari target pasarnya. Pada entrepreneurship, target pasarnya adalah menguasai pasar nasional, sedangkan pada technopreneurship, target pasarnya hanya pasar global saja. Untuk menjadi Untuk menjadi technopreneurship yang baik, maka ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang technopreneur. Di antaranya adalah 1. Kemandirian, 2. Kejujuran, 3. Ketangguhan, 4. Hidup yang kondusif, dan yang terakhir kreativitas. Dalam kemampuan berwirausaha harus ditingkatkan terus-menerus agar dapat berkembang dan bersaing dengan usaha lain. Lalu dalam teknologi tepat guna juga harus ditingkatkan karena dapat membantu mempermudah pekerjaan, meningkatkan mutu produk, efisiensi waktu dan biaya, serta meningkatkan profit. Dalam technopreneurship terdapat 4 landasan, yaitu 1. Berangkat atau dibuat dari kebutuhan masyarakat. 2. Perkaya diri dengan ide dan inspirasi. 3. Rencanakan dengan matang dan lakukan dengan cepat. Dan yang terakhir, tambahkan value pada produk. Bagi masyarakat, technopreneurship dapat ditunjukkan untuk memberi faedah pada warga yang mempunyai kekuatan ekonomi kurang baik, serta untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan begitu, technopreneurship diharapkan bisa memberikan dukungan pembangunan berkepanjangan. Technopreneurship juga diharapkan dapat memberikan dampak baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
Berikut pustaka dari buku yang telah saya analisis. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Lutfi. Untuk Saudari Lutfi dipersilakan. Baiklah, di sini saya Lutfi Azhara dengan NIM 14014214274 akan memaparkan analisis buku yang sudah saya kerjakan. Pada buku 1 dengan judul Buku Ajar Entrepreneurship dan Startup Entrepreneur yang Unggul, di sini dijelaskan bahwasanya wirausaha merupakan orang yang dapat mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan memiliki nilai tambah melalui sebuah proses yang disebut dengan kewirausahaan. Lalu, adapun karakter yang dibutuhkan untuk mendukung munculnya seorang wirausahaan yang baik, yang berpeluang untuk menjadi sukses, yaitu daya gerak seperti inisiatif, semangat, tanggung jawab, ketekunan, dan kesehatan. Kemampuan berpikir seperti gagasan asli, kreatif, kritis, dan analisis. Kemampuan membina relasi, mampu menyampaikan seperti menguasai proses produksi atau pelayanan di bidangnya, dan tahu dari mana mendapatkan informasi yang diperlukan, bukan hanya sekedar tumpangan hidup, tetapi membuat hidup lebih menarik dan berkelanjutan. Terdapat 3 jenis kewirausahaan, di antaranya yaitu entrepreneur, intrapreneurship, dan technopreneur. Adapun cara untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan antara lain pengamatan terhadap lingkungan sekitar, melakukan kunjungan, bisa di next, bisa di next di atas lagi. Paragraf sebelumnya. Melakukan kunjungan ke unit-unit usaha kecil atau yang kita sebut UKM. Nah, lalu modal utama wirausaha yakni adanya keyakinan untuk menang, bukan uang. Konsentrasi pikiran pada perubahan pola pikir, bersahabat dengan yang tidak pasti, buka pikiran dan pelajari hal-hal baru, mempersiapkan diri dengan baik, dan menampilkan wajah yang enak untuk dilihat. Lalu, adapun informasi dan kemampuan-kemampuan teknis itu mendukung dari adanya kewirausahaan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh keberhasilan wirausaha. Bisa di next. Faktor penyebab keberhasilan wirausaha yakni kemampuan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkannya, kemampuan memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan, kemampuan menerapkan manajemen yang baik, kemampuan menjalin relasi baik internal maupun eksternal publik, dan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Lalu ada juga faktor yang menjadi kegagalan dalam berwirausaha, yakni kesalahan memilih lokasi, tidak cukup modal dan alokasi yang tepat, dan kesalahan menilai dalam mengambil alih perusahaan, dan kesalahan waktu dalam menjalankan perusahaan meliputi manajemen uang tunai yang tidak efisien, manajemen kredit, lalu ada kesalahan meminjam tanpa pertimbangan, ada kesalahan perputaran stok, kesalahan menggunakan ruang dagang untuk memperbaiki tujuan, pemborosan dalam hiasan dan belanja dalam memperbaiki toko, lalu ada kegagalan dalam menyimpan catatan perusahaan, dan yang terakhir, mutu jasa yang menurun. Lalu ada buku kedua dengan judul Kewirausahaan, Dasar dan Konsep. Dalam buku ini disebutkan bahwasanya pengertian wirausaha merupakan seorang yang berani berusaha secara mandiri
dan mengerahkan segala usaha dan upaya dengan kepandaian untuk mengenali produk baru. Nah, berdasarkan pengertian wirausaha di atas, definisi dari wirausaha sendiri menurut saya, yakni seorang yang berani mengambil resiko. Resiko untuk memulai sebuah usaha baru serta menciptakan produk baru. Secara umum, pengertian dari kewirausahaan adalah proses dalam mengerjakan suatu hal yang baru dan bersifat kreatif, serta berbeda dengan hal lain yang memiliki manfaat dan nilai lebih. Bisa di next. Adapun ciri-ciri dari wirausaha adalah yang pertama memiliki keberanian dan daya kreasi. Seorang wirausaha yang baik harus memiliki keberanian dan daya kreasi karena dalam hal ini seorang wirausaha harus berani mengambil resiko untuk memulai usaha baru dan harus memiliki kreativitas agar produk yang dikeluarkan tidak monoton dan tidak sama dengan produk yang pernah dikeluarkan oleh memiliki semangat dan kemauan keras. Seorang wirausaha harus memiliki semangat dan kemauan yang tinggi karena dalam hal ini usaha kadangkala berada dalam keadaan yang gagal, bisa dibilang. Maka dari itu kita harus bisa selalu memiliki motivasi untuk terus bersemangat agar usaha yang dijalankan tetap berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, memiliki persepsi dan analisis yang tepat. Seorang wirausahawan harus mampu menganalisis peluang usahanya agar tujuan dari usahanya dapat tercapai. Yang ketiga, tidak konsumtif. Artinya tidak boros dalam pengeluaran dari produk yang dijual. Lalu yang kelima, memiliki jiwa pemimpin. Seorang wirausaha harus memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat mengembangkan usaha mereka menjadi lebih maju. Yang keenam, berorientasi kepada masa depan. Lalu ada ciri-ciri kewirausahaan yang handal dan profesional. Yang pertama, untuk meningkatkan jumlah prawirausaha yang baik dan profesional, serta membangun jaringan bisnis yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan wirausaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran orientasi kewirausahaan yang kokoh. Yang keempat, menyebar diri kewirausahaan di sekitar masyarakat. Lalu, adapun cara untuk menangkap dan mulai ide bisnis yang tepat bagi pemula. Yang pertama, melakukan riset bisnis. Lalu yang kedua, menyerap ide-ide dari masalah orang lain. Bisa di next. Yang ketiga, mengikuti perkembangan tren. Yang keempat, memiliki kreativitas. Lalu, adapun beberapa hal yang dapat dijadikan ide bisnis untuk sebuah usaha. Dapat dilihat dan dikembangkan berdasarkan hobi kita ataupun pengalaman pribadi, pernah berbisnis suara laba, media massa, pameran, hasil survei, keluhan dari customer, serta brainstorming. Brainstorming itu adalah teknik pemecahan masalah yang kreatif selain menghasilkan ide. Lalu, ada buku ketiga yang saya analisis berjudul Pengantar Kewirausahaan. Rekayasa akademik melahirkan entrepreneurship. Dalam buku ini dijelaskan secara etimologis, wirausaha berasal dari kata wira yang berarti berani, utama, atau perkasa, dan usaha yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara terminologis, wirausaha diartikan sebagai kemampuan menciptakan, memanfaatkan, dan mencari peluang untuk tujuan yang diinginkan. Terdapat dua pendekatan wirausaha. Yang pertama adalah pendekatan makro atau eksternal. Dalam pendapat ini terdapat tiga aliran. Yang pertama, aliran pemikiran lingkungan. Berkaitan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi gaya hidup wirausahawan. Yang kedua, aliran pemikiran finansial atau kapital. Berkaitan dengan proses pencairan modal sebagai tahap daur hidup perusahaan. Yang ketiga, aliran pemikiran displacement yang berfokus pada fenomena kelompok. Yang kedua, ada pendekatan mikro atau faktor spesifik yang terdapat tiga aliran. Yang pertama, aliran trend entrepreneurial. Yang kedua,
aliran pemikiran peluang usaha, dan yang ketiga, aliran pemikiran formulasi strategis. Nah, lalu ada keunggulan dan kelemahan dalam menjadi entrepreneur. Yang pertama, keunggulan mendapatkan peluang untuk melakukan perubahan dan menentukan nasib. Yang kedua adalah ide. Kreativitas akan semakin berkembang. Hal ini disebabkan karena kinerja otak kita yang selalu berkembang dan didorong untuk menciptakan peluang usaha yang baru. Yang ketiga ada menghasilkan pendapatan sendiri. Lalu ada kelemahan dalam menjadi entrepreneur. Salah satunya yakni memiliki tanggung jawab penuh atas usaha yang dirintisnya. Yang kedua ada resiko kehilangan seluruh investasi yang telah ditanamkan karena kemungkinan. Dan yang ketiga, ketidakpastian pendapatan karena penghasilan masih belum stabil. Lalu ada karakteristik kewirausahaan menurut beberapa ahli. Nah, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu harus memiliki komitmen tinggi dan bertanggung jawab atas usahanya. Yang kedua, mau belajar dari sebuah kegagalan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memimpin. Yang keempat, berorientasi terhadap kesempatan dan tujuan. Yang kelima, kreatif dan inovatif tentunya. Yang keenam, memiliki visi dan misi. Lalu ada daftar pustaka yang saya jadikan referensi untuk menulis analisis ini. Yang pertama ada Aditi, terus ada Ananda, dan Rosmawarni. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lutfi. Untuk pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Risma. Untuk Saudari Risma dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Eni. Berikut saya akan memaparkan hasil dari analisis buku pertama yang berjudul Pengantar Kewirausahaan, Rekayasa Akademik Melahirkan Entrepreneurship. Dalam bab 1, buku ini menjelaskan mengenai pengertian wirausaha dan kewirausahaan, pendekatan dan teori kewirausahaan, keunggulan dan kelemahan menjadi entrepreneur, dan karakteristik kewirausahaan. Secara etimologis, wirausaha berasal dari kata wira, berarti berani, utama, atau perkasa, dan usaha yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu. Kewirausahaan dapat diartikan sebagai mengajarkan bagaimana cara berpikir kreatif, inovatif, positif, dan menggunakan hati nurani untuk berani melakukan perubahan, ulet, gigih, mampu mengambil resiko untuk melakukan sesuatu yang memiliki keuntungan yang lebih besar. Menurut Baringer dan Ireland tahun 2008, dalam kewirausahaan terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan makro atau eksternal. Dalam pendekatan ini terdapat tiga aliran, yaitu aliran pemikiran lingkungan yang berkaitan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi gaya hidup wirausahaan. Yang kedua, aliran pemikiran finansial atau kapital, berkaitan dengan proses pencairan modal sebagai tahap daur hidup perusahaan. Yang ketiga, aliran pemikiran displacement, yang berfokus pada fenomena kelompok. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan mikro atau faktor spesifik. Terdapat tiga aliran yang terdapat dalam pendekatan mikro, yaitu aliran pemikiran trade entrepreneurial yang ciri kesuksesan meliputi kreatif, rasa percaya diri tinggi, berani mencoba hal baru, dan mengambil resiko. Kedua, aliran pemikiran peluang usaha yang berfokus pada aspek peluang mengembangkan suatu usaha. Yang ketiga, aliran pemikiran formulasi strategi, di mana menganggap bahwa proses awal atau rencana merupakan bagian terpenting dalam memulai usaha. Terdapat pula teori kewirausahaan, yaitu teori ekonomi, yang menyatakan bahwa wirausaha akan muncul dan berkembang di saat menemukan peluang yang berkaitan dengan ekonomi. Kedua, teori sosial menyatakan bahwa warisan sosial menjadi penentu berwirausaha karena perbedaan tanggapan kelompok sosial harus menjadi pertimbangan utama. Yang ketiga, teori psikologi menyatakan bahwa suksesnya wirausahaan tergantung pada faktor kepribadiannya. Yang keempat, teori perilaku, bahwa perilaku wirausahaan merupakan hasil kerja yang sudah terstruktur. Keunggulan
menjadi seorang entrepreneur, yaitu mendapatkan peluang untuk melakukan perubahan dan menentukan nasib, mengembangkan ide dan kreativitas yang dimiliki, menghasilkan pendapatan sendiri. Adapun kelemahan menjadi seorang entrepreneur, yaitu memiliki tanggung jawab yang penuh atas usaha yang telah dirintis, memiliki resiko kehilangan seluruh investasi yang telah ditanamkan karena kemungkinan terjadi kegagalan. Yang ketiga yaitu ketidakpastian pendapatan karena penghasilan masih belum stabil. Karakteristik kewirausahaan menurut beberapa ahli dapat disimpulkan sebagai berikut, yakni berkomitmen tinggi dan bertanggung jawab terhadap usahanya, mau belajar dan dari sebuah kegagalan sebagai pijakan awal suatu kesuksesan, memiliki kemampuan memimpin, berorientasi terhadap kesempatan dan tujuan, kreatif dan inovatif, memiliki visi dan misi, serta percaya diri. Pada buku kedua yang berjudul Kewirausahaan Berbasis Teknologi atau Technopreneurship, berisikan tentang kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran yang kreatif dan inovatif serta dapat menciptakan peluang. Berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961 /M/11 tahun 1995 mencantumkan bahwa wirausaha adalah orang yang memiliki semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan berwirausaha. Sedangkan kewirausahaan merupakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam mengelola usaha untuk memperoleh keuntungan yang besar melalui beberapa taktik dan strategi. Hal yang melatar belakangi munculnya kewirausahaan karena jumlah pengangguran yang sangat tinggi, serta kesempatan dan lowongan kerja yang minim mendorong seorang untuk mendirikan usaha atau peluang kecil ataupun menengah. Dengan adanya wirausaha memberikan peran penting bagi perekonomian sebuah negara, di antaranya menciptakan peluang kerja bagi yang membutuhkan pekerjaan dan dapat mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memberdayai produktivitas sumber daya manusia. Adapun faktor yang menjadi pendukung kewirausahaan yaitu faktor internal yang meliputi kepercayaan diri, pengaturan diri, motivasi, dan kesadaran diri, serta faktor eksternal meliputi empati dan keterampilan sosial. Pada buku ketiga yang berjudul Kewirausahaan dalam kurung teori dan praktik, berisikan bahwa minat berusaha sangat penting untuk keberlangsungan hidup di masa depan. Dengan berwirausaha dapat dijadikan sebagai potensi pembangunan, karena berwirausaha banyak menciptakan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan sehingga juga dapat menunjang perekonomian masyarakat. Wirausaha diartikan sebagai sikap yang berani menanggung risiko, berpikir maju, kreatif, inovatif, dan mandiri. Prinsip yang dimiliki wirausahaan dan orang sukses yaitu pantang menyerah, menempatkan SDM sebagai nilai yang tertinggi bukan hanya dijadikan sebagai alat, memiliki pandangan yang luas dalam menciptakan peluang usaha, mampu memecahkan masalah dan dapat mengatasi hal-hal yang tidak diharapkan, cermat, teliti, dan ulet, disiplin, dan berjiwa kepemimpinan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanamkan jiwa berwirausaha dan mengembangkan potensi kewirausahaan di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan mewujudkan peran perguruan tinggi dan dalam memberdaya ekonomi melalui tridharma, kebijakan pemerintah tentang kewirausahaan, program kewirausahaan, menciptakan jaringan atau kerjasama dengan kementerian atau instansi lain, dan terakhir menerapkan mata kuliah manajemen kewirausahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Risma. Untuk presentasi telah kita lakukan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun menanggapi, dipersilahkan.
Untuk Saudari Lutfi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya mengenai materi kewirausahaan yang telah dijelaskan tadi. Pertanyaannya adalah, menurut kalian, sifat apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahaan yang sukses? Sekian pertanyaannya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Lutfi. Untuk Saudari Dia dipersilahkan. Ya, terima kasih. Saya Diah Rahma Yulianti dengan NIM 1401141259 izin bertanya. Kan dari tadi dipaparkan bahwa seorang wirausaha harus berani mengambil resiko. Pertanyaan saya, apa yang terjadi apabila seorang wirausaha tidak berani mengambil resiko? Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Dia. Untuk jawabannya akan didiskusikan terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Lutfi bahwa sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahaan yang sukses yaitu mampu mempunyai jiwa pemimpin, memiliki mental yang tahan banting dan berani mengambil risiko, mempunyai perincian keuangan yang tepat, mempunyai keinginan dan semangat yang kuat, serta memiliki daya kreatif dan inovatif membuat suatu produk baru. Apakah jawaban bisa diterima? Mohon maaf, Risma tadi menyampaikan jawaban untuk pertanyaan saya atau pertanyaan dia. Pertanyaan dari Lutfi Azhar. Mau diulangi? Mohon maaf, Saudari Risma tadi menyampaikan jawaban untuk pertanyaan saya atau pertanyaan dia. Saya izin menjawab pertanyaan dari Lutfi Azharo bahwa menurut kalian sifat apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahaan yang sukses? Yaitu mempunyai jiwa pemimpin, memiliki mental yang tahan banting dan berani mengambil risiko, mempunyai perincian keuangan yang tepat, mempunyai keinginan dan semangat kuat, kreatif dan inovatif membuat sesuatu produk. Apakah jawaban bisa diterima? Bisa, terima kasih. Terima kasih Risma, jawabannya sangat mudah dipahami. Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Dia tentang apa yang akan terjadi apabila seorang wirausaha tidak berani mengambil resiko. Menurut saya, hal yang akan terjadi apabila seorang wirausahawan tidak berani mengambil resiko adalah dapat dipastikan mereka akan kesulitan untuk memulai dan berkembang karena resiko merupakan tantangan untuk mencapai kesuksesan dan tanpa adanya resiko maka dia tidak akan pernah berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Apakah jawaban dari saya bisa diterima oleh Saudari Dia? Bisa. Terima kasih, Mbak. Karena sudah tidak ada yang bertanya, maka presentasi dicukupkan. Kesimpulan dari presentasi yang telah kita lakukan adalah, menurut saya adalah baik dari kesimpulan dari hasil presentasi adalah suatu kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan mengembangkan peluang
peluang usaha secara kreatif dan inovatif yang bertujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan dapat memberdayakan produktivitas sumber daya manusia sesuai dengan potensinya, sehingga dapat menyeimbangkan pembangunan ekonomi nasional. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mulai sebuah usaha. Namun, hal penting yang harus diperhatikan yaitu harus memiliki kemampuan, keberanian, kedisiplinan, ketekunan, keuletan, inovasi, dan kreativitas yang tinggi. Baiklah teman-teman semua, itulah hasil diskusi dan presentasi kelompok kami. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami kelompok 4 mohon undur diri untuk waktu dan Kami mohon waktu untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Yani. Terima kasih.